Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Nah, jadi di video kali ini saya cuma ingin ngebahas yang mengeluhkan gitu, kalau misalnya pengen beli motor PCX itu kelemahannya ini itu. Nah, jadi saya cuma mau jelasin aja di video kali ini, kalau misalnya kan saya udah pakai 2 tahun ini motor, hampir udah 30 km, 30.000 maksudnya. Nah, banyak ada yang nanya kalau misalnya bawa ngambil PCX, beli PCX itu kelemahannya ini. Nah, di video ini saya akan ngejelasin ya alasannya kenapa saya ngambil PCX, terus kelemahan apa aja yang udah yang kerasa gitu selama 2 tahun ini, selama udah hampir 30 km guys. Oke, saya lanjut lagi pembahasannya ya. Nah, kenapa saya milih PCX ini ketimbang rivalnya NMAX? Yang pertama itu dulu saya pernah suka sama motor PCX yang dari Thailand, yang CBU. Dulu itu tuh pas waktu, kalau nggak salah SMP deh, SMP-an, SMP. Waktu itu harganya masih terbilang mahal, sangat mahal, karena harganya itu hampir nyentuh 45 juta. Itulah, mau bener. Pertama kali pakai PCX itu tahun 2018. Motor ini tuh dilihatnya eksklusif si modelnya itu. Kalau misalnya geredek itu saya ngerasain pas motor ini tuh kilometernya mau 10.000 kalau nggak salah. Mau 10.000, antara 9.000-an geredek motornya. Pertama kali sih, kenapa ya motor gitu, apakah emang si penbelnya mau copot atau si rollernya udah habis. Nah, setelah ditanyain ke dealer, emang ini si motornya itu mangkok kupling gardan itu suka kotor gitu, jadi nggak nyangkup sempurna kayak motor-motor kecil Beat, karena bukan PCX aja gitu. Vario juga sama, Vario 150, 125, nggak tahu sih. Yang tahu saya tuh Vario 150, karena hampir mirip dalamannya. Nah, terus nyari tahu di Instagram, di YouTube, sama di Facebook. Nah, di Facebook ketemu grup PCX Indonesia. Ada yang nanya juga di Facebook, di komentar, katanya kenapa sih solusi untuk ngegeredek. Nah, banyak solusinya. Ada yang nyaranin pakai kupling gardannya NMAX, terus ada yang survei cobain deh pakai Pertamax turbo. Terus ada yang nyaranin juga, coba deh kecepatannya di atas 100 atau nyampe 100 lah. Nah, pasti nanya kalau misalnya mau ganti kampas kupling gardan itu pakai yang si NMAX, karena takutnya itu harus ngerubah lagi, maksudnya nggak PNP gitu.
nggak PNP dipasang nanti harus dirubah-rubah lagi lah. Ya gak mau saya mah gak mau gitu lah. Nah saya coba deh, waktu itu masih geredegnya geredeg parah lah. Waktu itu saya coba nih ke dealer dulu, sebelumnya ke dealer dulu, ke Ahas dulu, terus saya katanya bersihin aja deh, dibersihin. Nggak ada tuh, nggak ada geredeg. Tapi setelah 5 hari ada lagi geredegnya. Nah cobain pakai Pertamax Turbo, dipulin. Anehnya tuh emang kerasa gitu. Jadi si geredegnya gimana ya, parah. Bukan sebelum pakai Pertamax Turbo, si geredegnya tuh parah lah lumayan. Setelah pakai Pertamax Turbo nyobain, anehnya tuh si geredegnya tuh nggak terlalu ekstrim, maksudnya nggak terlalu kerasa pisan gitu. Getarannya jadi lumayan rada halus. Aku gini. Nah terus hari keduanya itu nyobain yang katanya harus cobain deh ke 100 km per jam. Oke, saya cobain sampai 100 kilo. Terus berhenti, stopan, pas jalan lagi, geredegnya hilang dong. Oh, emang kesimpulannya emang karena si mangkok kupling gardannya itu emang kotor. Jadi apa ya? Jadi si motor PCX tuh sebenarnya tuh enak dipakai buat pelan. Tapi kalau misalnya dipakai pelan terus, si kotoran dalam kupling gardannya itu, mangkoknya ya, nggak keluar, nggak ketiup sama putaran angin di dalam CVT-nya. Nah, dah nih, lumayan lah geredegnya agak sedikit. Kalau misalnya boncengan, boncengannya tuh ya agak besar lah, yang diboncengnya ya lumayan kerasa geredegnya, tapi nggak terlalu parah gitu geredegnya. Nah setelah itu emang masih ada geredegnya. Terus waktu itu kebetulan mau ganti ban. Nah mau ganti ban kan, si PCX itu si peleknya itu kan masih terombol. Nah masih terombol, jadi dicabut terus dibersihin. Pas dibersihin semua udah dipasang, ban udah dipasang, pelek udah pasang lagi ke motor. Alhamdulillah nggak ada. Sampai sekarang geredegnya pun lumayan hilang, tapi sakapeng ayah, maksudnya tapi nggak sesering dulu gitu waktu belum pernah dibersihin guys. Di tengah poek ke kanan. Nah gitu. Jadi ngambilnya tuh saya PCX karena desain body PCX tuh sangat, menurut saya tuh sangat eksklusif gitu, beda sama yang lain. Kunci udah keyless. Terus kalau NMAX kan dulu belum keyless ya, kunci udah keyless. Terus lampu semua LED. Kalau NMAX masih ada bohlam-bohlamnya kayak riting sama lampu belakang sih pakai bohlam. Kalau ini semua. Terus digitalnya tuh ini nggak kecil, jadi digitalnya tuh speedometernya tuh besar gitu. Sama, nah yang paling penting itu bagasinya guys. Jadi bagasi si NMAX tuh lumayan rada kecil, tapi agak ke dalam gitu, agak lumayan rada jero. Ada jero lah seutik gitu, sedikit rada dalam. Nah kalau sedangkan PCX itu panjang sama agak dalam, tapi space-nya tuh agak besar dibandingkan NMAX. Itulah kalau kelebihan PCX tuh. Sama yang suka dari Honda tuh ya handlingnya itu loh, suka handling sih dari Honda ya, dari dulu juga suka sih. Banyak sih kelebihan, maksudnya banyak kelebihan PCX juga, nggak cuma kekurangan aja. Yang banyak diekspor tuh kan cuma kekurangannya aja ya.
karena supaya ngeh kan Honda, supaya lebih baik membuatnya. Nah kalau di sini saya akan menjelasin itu kelebihannya lumayan banyak, dari handling, terus dari gas juga nggak terlalu enteng, jadi enak kan. Jadi stabil motornya tuh, paling stabil. Terus suspensinya enak, walaupun yang belakang belum tabung kayak NMAX, tapi enak loh, sumpah. Maksudnya nggak bengkok atau apa, enggak, saya nggak ngerasain itu. Tapi yang saya rasain itu enak si motornya, handlingnya lumayan nurut, terus irit juga, karena motor sekarang tuh irit semua. Terus suspensinya nggak terlalu bumping, nggak terlalu keras, jadi enak lah. Setelan emang jalan raya yang jalannya kayak tambalan gini. Yang anehnya tuh kanvas si PCX itu lumayan mahal, apalagi kan ini tipenya si PCX ini CBS bukan ABS. CBS itu lebih mahal daripada ABS karena CBS itu 3 piston guys di depan, karena kan ininya combi brake system, jadi ya 3 piston. Nah bahannya juga kata si dealer itu bahannya tuh beda, bahan kampas rem si PC itu beda, emang kerasa beda karena enak banget gitu ngeremnya. Nih ya, no ngerem ini bro. Lihat satu jari loh, lumayan enak ngeremnya, walaupun ini enggak ABS tapi enak ngeremnya. Nah kalau misalnya kalian mau beli si PC, mau minat misalnya mau beli PC ini, kok saya saranin sih kalau misalnya pengen tenaga, ini kan kalau PC itu tenaga awalnya yang kurang respon, yang kurang lah, tapi tenaga dari 80 ke atasnya lumayan adaan. Nah saya saranin sih ganti ini aja, ganti roller aja sama versi PT-nya. Tapi si rollernya jangan yang ringan-ringan ting. Jadi yang ya original tuh 15 gram, ya mungkin 12 gram atau 10 gram lah cukup. Saya kekelilingan loh ini guys, gede-gede. Selebihnya untuk motor ini tuh enak, handlingnya nurut, suspensinya juga enak, untuk boncengan juga enak, untuk jarak jauh, untuk touring enak, untuk bensin lumayan irit. Ini saya minggu kemarin isi 20.000, hari Minggu kalau nggak salah sih, enggak deh, hari Senin isi 20.000, sekarang hari Jumat, ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari masih ada tuh. Terus pengeremannya juga mantap lah menurut saya ya, motor pengereman yang bagus gitu. Salah satunya PCX. Kalau PCX itu bedainnya dari tipenya aja, nggak dari teknologinya. Kalau teknologinya ya nggak ada bedanya juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya dibedainnya dari CBS, ini CBS yang paling rendah, terus ABS yang pengeremannya tuh ABS, terus yang hybrid yang bisa pakai bensin, bisa pakai baterai. Nah tapi semuanya kayak speedometer, kayak kunci keylessnya, sama teknologi lainnya ya sama gitu, kecuali yang hybrid sama yang ABS, itu aja sih. Jadi motornya tuh nggak terlalu pelan, sama nggak terlalu kenceng-kenceng amat sih kalau misalnya ya, karena kan kalau misalnya kalian mau udah kencang ya main kirian atau enggak ya solusinya beli NMAX aja gitu. Kalau NMAX kan bukan DOHC tapi pakai PPA SOHC, jadi tenaga SOHC itu dari awal sampai tengah, sedangkan kalau DOHC tipikalnya itu tenaganya dari atas. Ya mungkin segitu aja video kali ini, video dari saya tentang si PCX ini.
mau bikin video apa lagi guys, komen aja di kolom komentar, nanti saya balesin kok, suka dibaca juga. Jadi gitu aja video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalian tonton video sebelumnya guys. Saya Muhammad Agni. See you next video. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.